Halo teman-teman, senang kita bisa berjumpa kembali. Salam sehat buat kita semua. Hari ini saya ingin berbagi tentang jurus jitu yang sudah pernah saya coba dan terbukti sangat menolong saya bisa keluar dari penyakit asam lambung, ya. Istilahnya bisa keluar dari jeratannya, ikatannya yang selama ini mengikat, yang membuat saya tidak nyaman. Ya, ada dua jurus yang ingin saya bagikan pada teman-teman pada hari ini. Semoga jurus ini bisa bermanfaat. Sebelumnya silakan subscribe dulu channel ini supaya nanti kalau ada video-video baru bisa dapatkan videonya, ya. Oke, jurus apakah itu? Nah, kembali saya menyampaikan bahwa asam lambung itu penyebab utamanya adalah pikiran. Ya, jadi pikiran kita yang menyebabkan lambung kita bereaksi dan asam lambung itu keluar lebih deras, ya, lebih banyak, dan itu sangat mengganggu. Ya, jadi semua itu dimulai dari pikiran sebenarnya. Nah, apa jurus jitu yang ingin saya bagikan? Ya, jadi berkaitan juga tentang pikiran tentunya, ya kan? Nah, ada dua jurus. Yang pertama saya beri nama jurus berhenti. Ya, jadi berhenti. Apa maksudnya jurus berhenti? Berhenti memikirkan diri sendiri. Ya, jangan tersinggung ya. Saya juga ngalami soalnya. Jadi dulu saya ngalami begitu. Jadi ketika saya asam lambung, saya mengasihani diri. Saya merasa sebagai orang yang perlu ditolong. Saya minta orang lain peduli dengan saya, memikirkan saya, memahami saya, dan itu membuat saya tidak peduli dengan orang lain, tidak paham dengan orang lain, karena saya, dan saya. Dan saya pikir itu akan menolong saya. Jadi saya mengasihani diri saya, aduh saya ini orang sakit, dan saya pikir saya akan tertolong dengan hal itu. Justru apa yang terjadi? Saya tambah sakit. Ya, pikiran saya tambah sakit. Lambung saya, asam lambung saya semakin bermasalah. Karena saya selalu memikirkan diri saya sendiri. Bagaimana dengan saya? Bagaimana hidup saya? Bagaimana masa depan saya? Bagaimana ini itu tentang saya? Dan hanya saya, dan saya yang ada dalam pikiran saya. Ya. Jadi itu masalahnya. Jadi jurus pertama adalah berhenti. Berhenti mengasihani diri. Berhenti memikirkan diri sendiri. Ya. Jangan lagi kita memikirkan diri kita sendiri. Anggap saja, atau istilahnya kita menyangkal diri lah. Anggap bahwa kita ini tidak sakit, kita ini orang sehat. Katakan dalam diri kita, saya orang sehat dan saya tidak perlu dikasihani orang. Saya sudah sembuh, ya. Karena memang kita seorang sehat sebenarnya. Ini kita yang sakit, ya. Pikiran kita yang sakit. Sehingga fisik kita juga jadi sakit, ya kan? Sebenarnya fisik kita sehat-sehat saja. Tetapi pikiran kita yang bermasalah. Dan ketika pikiran bermasalah, lambung kita jadi bermasalah juga. Jadi berhenti memikirkan diri sendiri. Ini jurus yang pertama, ya. Jadi saya katakan berhenti pikirkan diri kita sendiri. Ya. Jadi jangan lagi merasa wah saya harus ditolong, saya dikasihani, tidak perlu. Saya bisa, saya sehat, saya sudah sembuh. Katakan itu dalam diri kita. Nah, jurus keduanya apa? Kalau tadi berhenti, nah setelah berhenti, mulainya apa? Ya ini istilah lainnya kalau dalam ilmu agama itu artinya tobat. Kalau tadi mikirin diri kita sendiri terus menerus, tidak mau peduli orang lain. Nah, saya bilang tobat, berhenti. Nah, tobat itu kan sama artinya dengan berhenti. Ya, berhenti memikirkan diri sendiri, lalu balik. Mulai apa? Kalau tadi kita terus-menerus memikirkan diri sendiri, sekarang mulai pikirkan orang lain.
pikirkan hal-hal apa yang bisa kita buat untuk membantu orang lain. Karena kita orang sehat, kita bukan orang sakit. Ya. Jadi kita harus membantu orang lain. Selalu pikirkan itu, apa yang saya bisa buat untuk orang lain. Ini pengalaman saya sendiri. Dulu saya sering marah kepada istri, kepada anak. Saya tidak mau peduli karena saya merasa saya orang sakit yang harus ditolong. Tapi kemudian saya mulai dari memikirkan mereka. Ya, saya mulai mengasihani mereka. Jadi saya berpikir apa yang saya bisa buat. Apalagi ketika istri saya sakit, nah di situ kesempatan bagi saya untuk menyatakan bagaimana saya mengasihi dia. Ya, bagaimana saya membantu dia, merawat dia, menjaga dia di rumah sakit. Walaupun waktu itu kondisi saya sedang sakit. Saya berjalan pun masih goyang ya. Jadi, tapi saya memikirkan dia. Saya berusaha menolong dia, membantu dia, menjaga dia. Walaupun saya sakit, tetapi justru pada saat itu saya sembuh. Ketika saya mulai memikirkan orang lain, memikirkan istri saya, memikirkan anak saya, memikirkan orang-orang di sekitar saya, di situ saya sembuh. Karena teman-teman, ya, orang yang asam lambung itu biasanya mulai dari memikirkan diri sendiri, mulai merasa mengasihani diri sendiri, ya. Jadi jalan satu-satunya harus diganti, diubah pikiran itu. Kita mulai pikirkan orang lain. Bahkan bila perlu buat aksi-aksi sosial. Kalau kita sudah mampu, buat aksi sosial untuk membantu orang lain. Kita pikirkan orang lain bagaimana caranya supaya mereka bisa tertolong dalam masalah-masalah mereka. Dan ini akan sangat membantu sekali. Karena ada dalam kitab suci dikatakan tentang puasa sebenarnya ya. Waktu itu di salah satu kitab dikatakan masalah puasa. Dan Tuhan ternyata marah dengan puasanya mereka. Padahal mereka sudah tidak makan, tidak minum. Dan Tuhan katakan bukan itu yang saya kehendaki. Puasa yang saya kehendaki adalah kamu berhenti berbuat jahat pada orang lain dan mulai memikirkan kebaikan orang lain. Dan mulai saat itu maka terangmu akan bersinar seperti fajar. Ya, kamu akan sembuh dan kamu akan mulai mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan. Dan memang benar seperti yang saya rasakan. Ketika saya mulai memikirkan orang lain, mulai dari memikirkan keluarga, istri, anak, orang tua, sesama di sekitar saya, mulai saya ada kemajuan-kemajuan. Bahkan jujur saya katakan, sejak saya mulai buat video untuk mengatasi asam lambung, saya mengalami kemajuan yang luar biasa. Ya, awal-awalnya masih sebenarnya ada rasa-rasa tidak nyaman, tetapi ketika saya terus berusaha memikirkan bagaimana saya bisa tolong teman-teman saya yang masih ada di bawah kungkungan asam lambung, ternyata saya juga semakin baik. Apalagi kadang-kadang ada teman-teman yang konsultasi, yang minta saran, minta pendapat, ya, baik di YouTube, baik lewat telepon, lewat WA, ada yang ketemu langsung. Mereka bertanya bagaimana bisa keluar dari asam lambung, dan saya berusaha untuk menolong, berusaha untuk membantu. Dan saat yang bersamaan, saya juga jadi sembuh. Saya jadi semakin sehat, semakin kuat. Jadi masalah kita sebenarnya ketika mengalami asam lambung adalah kita memikirkan diri sendiri terlalu dalam, terlalu banyak, dan kita lupa memikirkan orang lain. Jadi mulai sekarang, kalau mau sembuh, ikuti 2 jurus ini. Berhenti pikirkan diri sendiri, berhenti mengasihani diri. Yang kedua, mulai memikirkan orang lain, mulai mengasihi orang lain. Karena ketika kita lakukan hal itu, maka kita akan mengalami pemulihan yang luar biasa. Selamat mencoba. Salam sehat buat kita semua. Saya yakin teman-teman pasti bisa sembuh. Saya yang parah bisa pulih seperti sekarang ini, bisa sehat, bisa kuat. Teman-teman juga pasti bisa, ya. Tetap semangat, ya. Kalau kita mau berubah, pasti bisa pulih. Oke, terima kasih. Sekali lagi jangan lupa subscribe ya. Dan like, nggak perlu share pada orang lain supaya teman-teman lain juga bisa
terbantu untuk mengatasi asam lambung mereka. Oke, sekali lagi saya katakan salam sehat buat kita semua. Terima kasih.